wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Taujihatul Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu dan masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang anwa'ul kabair atau macam-macam dosa besar. Sudah kita sampaikan dosa besar fil akidah, dosa besar dalam masalah akidah seperti syirik kepada Allah atau akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti meyakini Allah tidak di atas tapi Allah di mana-mana, atau Allah tidak di tempat, atau meyakini bahwasanya amal perbuatan bukan termasuk bagian dari iman, atau meyakini iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, dan selainnya dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah as-salaf. Kemudian juga sudah kita sampaikan al-kabair fin nafsi wal aql, dosa besar dalam masalah jiwa dan akal, ya, seperti membunuh atau membunuh atau membakar manusia dengan api, atau minum khamr, atau bunuh diri, dan yang lainnya. Kemudian kita sampaikan juga al-kabair fil mal, dosa besar dalam masalah harta, seperti memakan harta anak yatim, atau mengambil harta dengan cara mencuri, yang merampok, ya, atau merampas, riswah, ya, suap menyuap, atau mengurangi takaran timbangan, berdusta untuk melariskan dagangan, bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, dan seterusnya, riba dan seterusnya. Nah, kita sampai di poin yang keempat, al-kabair fil ibadat, dosa besar dalam masalah ibadah. Itu pun juga sudah kita sampaikan poin tarkus shalah au ta'khiruha an waqtiha bila udhrin. Di antara dosa besar dalam masalah ibadah yaitu meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat tanpa udhur. Ya, ini termasuk dari dosa besar, bahkan ulama khilaf meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa udhur, apakah itu kekufuran atau dosa besar? Ya, ada khilaf antara pendapat Imam Ahmad yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udhur, atau pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tidak mengkafirkannya namun dikategorikan sebagai dosa besar. Sampai pada ucapan beliau yang berikutnya, yaitu wa man'uz zakah, menolak untuk membayar zakat, ya, tidak mau membayar zakat. Ini juga termasuk di antara dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta atau rahib-rahib, mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Demikian juga banyak di antara mereka yang menimbun emas-emas dan perak-perak dan tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Berarti ini tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Maka beritahukan kabar gembira kepada mereka akan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum
hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yaitu di hari di mana kami kata Allah Subhanahu di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala membakar mereka fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam. Maka harta-harta mereka itu akan dijadikan alat untuk menyiksa mereka di dahi mereka, di perut mereka, di punggung mereka. Jadi emas yang mereka timbun itu digunakan oleh Allah untuk menyiksa mereka. Ya, dinyoskan istilahnya. Seraya dikatakan fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakno, ya rasakanlah harta yang dulu ketika di dunia kalian timbun dan tidak kalian keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu surat At-Taubah ayat berapa? Benar. Loh, kok 11? Enggak, jauh. Ayat yang ke-24 sampai 25. Ya, ayat 24 dan 25. Kemudian kita lanjutkan pendapat para ulama atau ucapan para ulama tentang hukum orang yang enggan membayar zakat. Orang yang membayar zakat, yang meyakini zakat itu enggak wajib, dia mengingkari wajibnya membayar zakat, maka orang seperti ini dihukumi sebagai kafir. Ya, man mana'a zakah jahidan wa huwa ya'lam wujubaha faqad kafar. Barang siapa yang enggan membayar zakat karena dia mengingkari wajibnya zakat, dan dia tahu sebenarnya zakat itu wajib tapi diingkari sama dia wajibnya zakat itu, maka orang seperti ini dihukumi kafir. Adapun orang yang tidak membayar zakat karena jahil, karena tidak tahu tentang wajibnya zakat, ya seperti orang yang mungkin baru masuk Islam, ya, atau orang yang ya belum sampai ilmu kepadanya, maka yang seperti ini tidak dikafirkan, akan tetapi yu'allam, diajarkan kepada orang tersebut, diberitahukan kepada orang tersebut bahwa wajib seseorang mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab dan sudah haul 1 tahun. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau membayar zakat karena pelit, ya, karena medit, bukan karena mengingkari wajibnya zakat. Dia yakin zakat itu wajib, tapi antep kata mengeluarkan zakat itu. Nah, karena kalau zakatnya mungkin kalau uangnya 100 juta misalnya, ya, zakatnya mungkin 2,5 juta. Nah, ini mungkin masih enteng lah. Tapi kalau hartanya dia 1 M, tuh kok 250, 25 juta, kroso itu hari ini deh, motor siji. Lumayan itu buat 1 motor itu. Maka dia berat mau mengeluarkan zakat ini, padahal dia meyakini wajibnya zakat. Nah, apa hukumnya orang seperti ini? Kata beliau, la yakfur. Ya, orang seperti ini juga tidak dikafirkan, namun dia jatuh ke dalam dosa besar. Ya, dia jatuh ke dalam dosa besar. Nah, adapun kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebentar, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Aduh, hilang lagi. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada tiga peristiwa di awal-awal kekhalifahan beliau. Yang pertama yaitu banyak orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua, banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan yang ketiga apa? Ya, banyaknya nabi-nabi palsu. Ini 3 permasalahan yang langsung muncul seketika di awal-awal Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, semuanya ini diperangi. Umar ibn Khattab menasehati Abu Bakar As-Siddiq langsung, ya, bukan demo, ya. Umar ibn Khattab langsung bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan dinasehati secara 4 mata.
bahwasanya orang yang enggan membayar zakat, mereka itu adalah orang-orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihi wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka terjaga harta dan darahnya kecuali dengan haknya. Maksudnya bukan berarti orang yang mengucapkan syahadat kalau melakukan kekeliruan, kesalahan yang seharusnya dalam syariat dia ditumpahkan darahnya, terus nggak ditumpahkan darahnya gara-gara dia bersyahadat. Orang yang bersyahadat terus dia membunuh, maka boleh nggak hakim menghukumi kisos? Boleh, padahal dia bersyahadat juga. Orang yang bersyahadat kemudian dia berzina dalam keadaan dia sudah menikah, boleh nggak dirajam? Iya boleh, meskipun dia bersyahadat. Ini yang dimaksud oleh Nabi, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, nanti hisabnya bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar membawakan hadis ini. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikukuh. Ya wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh aku tetap akan memerangi orang-orang yang mencoba untuk memisahkan antara salat dengan zakat. Jadi mereka ini kategori yang mana tadi? Mengingkari wajibnya zakat, atau mereka nggak tahu hukumnya zakat, atau mereka pelit? Di zaman Abu Bakar ini masuk kategori yang mana itu? Yang diperangi itu? Yang pertama, mereka mengingkari wajibnya zakat, makanya diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana orang yang murtad. Ya, karena Abu Bakar mengatakan mereka mencoba untuk membedakan antara sholat dengan zakat, memisahkan antara sholat dengan zakat. Sholat itu wajib memang, tapi kalau zakat ini nggak wajib. Ya, maka Abu Bakar sudah tepat dalam ijtihadnya. Baik, maka tidak membayar zakat ini termasuk di antara dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wal iftaru fi ramadhana bila udhrin. Termasuk di antara dosa besar dalam ibadah adalah iftar, berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa udzur. Ketahuan ya? Bahasa kita apa? Mokel. Ya, mokel. Baik, mokel termasuk di antara dosa besar. Bahkan diancam oleh Nabi SAW dengan azab yang Nabi sendiri diperlihatkan oleh Allah azab tersebut. Yaitu Nabi pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang disiksa di neraka. Ini penampakan belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya memberitahukan kepada Nabi SAW tentang siksa di neraka. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan dianggap ini sudah terjadi, karena orang yang mati sekarang masih di mana? Di alam barzakh. Ya. Nah, adapun ini berita dari Allah, wahyu dari Allah tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, yaitu tentang siksa neraka. Nabi menceritakan pengalamannya, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Ketika itu aku berada di suatu kaum yang disiksa dengan cara digantung dengan terbalik, kakinya di atas, mulutnya di bawah. Kemudian aku melihat mulut-mulut mereka sobek dan mengalir darah dari mulut-mulut mereka. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man haula, siapa orang-orang ini? Maka Jibril mengatakan, ulaikal ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itulah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktunya, alias mokel. Ya, maka jangan gampang-gampang seseorang membatalkan puasanya tanpa udzur. Kalau kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur. Kuli bangunan misalnya, ya, kerja keras di siang hari ngangkat semen 5 sak misalnya, gak iso ya. Ngangkat semen ke lantai 5, ya, naik turun capek dia. Tahu-tahu dia mokel.
Ketika diingatkan, dia mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan atas kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan atas kalian. Ya, agama jangan dibikin ribet, agama itu mudah. Betul agama mudah, tapi nggak boleh dimudah-mudahkan, digampang-gampangkan, disepele-sepelekan. Capek sedikit mokel, padahal orang capek, lelah, letih, ngelak, haus, luwe, lapar, apakah dapat udzur untuk mokel? Tidak. Yang dapat udzur itu kalau memang sakit. Nah, kalau memang dia sakit, baru dia mendapatkan udzur. Tapi sekedar haus, lapar, capek, ya memang itu ujiannya orang puasa. Gak pontok sing luwe, kabeh luwe wong jenenge wong poso. Ya, lapar sedikit langsung mokel, naudzubillah. Ya, banyak diantara yang bermudah-mudahan, bahkan dia menganggap boleh diganti di hari yang lain. Ini kesalahan sebagian orang. Dikira puasa itu orang yang mokel sengaja tidak berpuasa itu dikira bisa diganti di hari yang lain. Bahkan ada yang sudah rencana, jangan. Aku koyo sesuk gak poso. Oh, iya besok saya pekerjaannya berat. Terus rencana dia untuk tidak berpuasa. Ya kalau dia itu rencananya mau operasi misalnya, kayaknya saya besok nggak puasa. Kenapa? Saya besok operasi. Besok saya akan melakukan operasi. Nah, ini boleh sakit. Tapi kalau nggak ada udzur, besok kayaknya kerjaan saya berat. Safar juga enggak. Dia sudah rencana. Maka menurut dia nanti kan boleh diganti ketika di luar bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, man aftara yauman min Ramadan bila udrin la yujzi'uhu siyamud dahri wa in shamahu. Barang siapa yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa udzur di bulan Ramadan, maka tidak akan bisa mengganti puasanya itu meskipun dia berpuasa sepanjang usianya. Jangankan diganti cuma 1 hari, diganti seumur hidupnya dia puasa terus, buat mengganti puasa yang dia mokel tadi nggak cukup, kata Nabi. Ya, ini yang dipegang pendapat yang lebih kuat. Orang yang mokel itu bukan jaza, bukan membayar utang puasa, karena itu bukan utang puasa. Tapi yang ada apa? Taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengganti puasanya terus tidak. Nggak payu wesan poso nih. Kalau mau menambal dengan puasa-puasa sunnah, silakan. Ya, puasa yang dia tinggalkan tadi, dia tobat kepada Allah dari perbuatannya itu. Kemudian dia tutup keburukannya itu dengan puasa-puasa sunnah. Ini boleh. Tapi kalau dia niat puasa untuk menutup puasanya tadi, ini tidak akan sah. Maksudnya tidak akan bisa menutupi puasanya yang dia mokel itu. Ya, maka berbuka puasa tanpa udzur itu dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wa tarkul haji ma'al qudrati alaihi, meninggalkan ibadah haji padahal dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Baik, di sini kita bawakan ucapan Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, dalam salah satu fatwanya beliau membahas tentang hukmu tarkil hajj ma'al istita'ah. Hukum orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka jawabannya, dia dihukumi sebagai kemaksiatan, bukan kekufuran, sepanjang dia tidak mengingkari wajibnya haji. Tapi ada loh orang-orang yang mengingkari wajibnya haji, Muslim. Ya, kan ini lagi rame masalah Saudi sudah melarang visa Indonesia atau beberapa negara untuk masuk ke Saudi, terhitung sejak kemarin habis Id. Dengar ya antum ya beritanya ya. Ya, supaya apa? Supaya steril. Ya, supaya steril dari orang-orang yang selain mau melaksanakan ibadah haji. Jadi yang boleh masuk cuman yang punya visa haji saja. Ya, karena sudah masuk bulan haji. Karena bulan haji itu terhitung mulai bulan apa? Syawal. Ya, bulan haji sudah masuk terhitung mulai bulan Syawal. Apa maksudnya? Berarti sudah boleh haji di bulan Syawal. Wukuf apa kabeh?
Iya, yang tamattu. Jadi dia boleh sudah memulai start ibadah haji tamattunya di bulan Syawal, yaitu dia umroh dulu di bulan Syawal. Nah, kemudian setelah umroh dia tahallul, dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Dia nunggu di sana. Nggak boleh dia pulang dulu ke Indonesia terus nanti Dzulhijjah balik lagi ke sana, enggak. Ya, tapi dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah baru dia menyempurnakan ibadah hajinya itu. Nah, banyak di antara netizen kita lihat, kita baca komen-komennya di berita itu, mereka mengatakan, ya, ngapain umat Islam menghabiskan ya, uangnya ke Arab? Ya, itu hanya untuk memperkaya Arab saja. Ya, ngapain? Banyak destinasi-destinasi selain di Arab. Ya, atau kenapa kok enggak biaya hajinya dia alokasikan untuk fakir miskin, tetangganya yang kelaparan? Ini sudah bukan meninggalkan ibadah haji, tapi juga apa hukumnya ini? Mengingkari wajibnya haji. Dikira orang yang melaksanakan ibadah haji, banyak orang-orang Indonesia melakukan ibadah haji itu nyugikno wong Arab jari, nyugikno Arab Saudi. Naudzubillah. Padahal kita lihat namanya nama-nama Islam ini. Ya, tapi ya gitu, Islam-Islam yang apa ya, benci dengan Arab. Ya. Naudzubillah. Maka ini hukumnya kufur, bukan maksiat. Adapun yang maksiat di sini adalah dia meyakini wajibnya haji, cuman dia tinggalkan karena alasan-alasan duniawi, karena apa namanya? Karena nggak punya waktu, misalnya sibuk, atau karena takut naik pesawat misalnya. Ada orang nggak mau haji itu karena takut naik pesawat, dia nggak mau naik pesawat, takut dia. Nah, benar-benar takut jemaah. Ya, pernah dia nekat itu sampai apa namanya, dia kan pakai smartwatch, diperingatkan terus sama smartwatchnya, detak jantungnya sudah melebihi batas, padahal belum take off. Tapi smartwatchnya sudah membaca ini detak jantungnya sudah nggak normal ini, karena ketakutan dia. Iya, padahal dia sudah berusaha untuk cool, untuk tenang gitu, tapi jamnya nggak bisa dibohongi. Ya. Itu baru Surabaya Jakarta, ya, cuman nggak sampai satu jaman lah, apalagi ke Saudi mungkin sampai 9 atau 10 jam. Nah, dia benar-benar nggak mau melaksanakan itu karena takut. Maka seperti ini dihukumi maksiat. Ya, atau dia nggak mau mengeluarkan uang karena biaya haji mahal. Ya, atau nggak mau capek-capek karena ngelihat ceritanya orang-orang yang naik haji ini kan, di sana panas cuacanya, terus desak-desaan, antri. Apalagi yang hajinya itu bukan haji yang plus misalnya, haji reguler misalnya, ya. Wah ini, nah dia ngelihat kayak gitu itu wes duluan, sudah apa? Sudah down duluan dia itu. Waduh gimana ini nanti, ini capek susah ini gitu. Karena dia sudah biasa dengan nikmat-nikmat di dunia, sehingga capek-capek sedikit dia nggak mau. Ya. Bersusah-susah dia nggak mau. Kata beliau, kenapa itu dihukumi maksiat? Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah lillah, karena Allah. Bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, fala yajuzu lil muslim an yuakhiral hajj wa huwa qadir. Tidak boleh bagi seorang muslim menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu. Bal yajibu an yubadira. Yang wajib dia bersegera. Ya, yang wajib dia, meskipun ya nggak boleh takalluf kayak yang viral di Indonesia itu. Haji naik galon sama, ya, haji naik galon, bikin galon terus kemudian ya ini ini apa, memang ya cari viral saja itu orang-orang kayak gitu. Atau jalan kaki, ya haji jalan kaki, ya ini memang cari sensasi saja. Secara akal ya sudah diketahui lah orang-orang demikian, apalagi live di medsos. Ya, ingin mendapatkan bantuan-bantuan di jalan, ketemu orang dikasih uang, dikasih ini, itu yang dicari. Ya. Dan gak jadi berangkat juga kan. Ya, ini. Ya.
atau naik sepeda misalnya. Ya. Intinya itu takalluf, yang membebani diri. Maka seseorang dia wajib bersegera kapan dia mampu melaksanakan ibadah haji, ya sudah daftar, semampu dia sudah dia daftar. Soal nanti antrinya sekian tahun itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting maksimal dia sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemimpin. Nah, ini juga menjadi poin akidah jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan juga para ulama-ulama yang lain mengatakan wal hajju wal jihadu ma'diyani ma'a kulli imamin barron kana au fajiran. Berhaji, berjihad itu wajib bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin yang dolim ataupun pemimpin yang adil. Maka termasuk diantara akidah dalam melaksanakan ibadah haji mengikuti aturan siapa? Pemimpin, penguasa. Maka nggak boleh, haram hukumnya seorang melaksanakan ibadah haji dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, dengan cara mengakali. Nggak boleh. Wajib ditaati aturan-aturan pemimpin itu. Ustadz, tapi berhasil kok. Apakah hajinya sah? Sah. Tapi dia mendapatkan dosa di sisi memaksiati pemimpin. Ya, di sisi dia melanggar pemimpin. Ya, makanya sudah ikuti saja aturan yang ada. Toh aturan itu dibuat untuk keselamatan manusia. Ya, kenapa kok dilarang sekarang orang masuk ke haram? Karena ada narasi-narasi dari sebagian orang, terutama yang berpemahaman Ikhwanul Muslimin, ketika Arab Saudi melarang kaum muslimin untuk masuk ke Mekah sekarang ini karena sudah dibatasi. Ada di antara narasi mereka mengatakan, wah sudah kayak Arab jahiliyah, melarang kaum muslimin untuk beribadah di Baitullah. Ini bahlul. Dilarangnya itu karena ada apa? Ada hajah, ada kebutuhan, yaitu untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Apa jadinya kalau dibuka secara total, jamaah? Dibuka secara total, sudah nggak dibatasi, sudah nggak pakai kuota haji, wis monggo yang mau kaji yo kabeh wis. Apa yang terjadi di Masjidil Haram? Crowded sudah, nggak karu-karuan. Maka berat tugasnya yang mengatur haji, bukan tugas bukan pekerjaan yang ringan itu. Menjaga kaum muslimin tetap aman beribadah di sana. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hadza huwa shawab annahu 'alal fawr. Fa idza istata'a al-hajj wajaba an yubadir wa idza kana 'alaihi dainun yabda'u bi ahli dain illa idza samahu. Inilah pendapat yang benar, yaitu haji disegerakan. Kapan dia mampu berhaji, wajib dia segerakan. Kecuali kalau dia punya utang, maka utang itulah yang dia dahulukan. Kecuali kalau sang pemilik hutang, ya yang punya harta tadi, mempersilahkan Anda untuk berhaji dulu. Terus kaji dhisik gak apa-apa. Ya, nanti utangnya belakangan. Ya. Gak dibayar tapi. Ojo loh. Jangan. Kita lanjutkan dosa besar berikutnya. Wal firaru minal jihadi fi sabilillah. Di antara dosa besar adalah kabur dari jihad di jalan Allah. Tapi ini jihad yang syar'i, bukan jihad ala-ala terorisme. Ya, ini jihad yang syar'i, yaitu jihad yang diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin. Maka seorang yang telah diperintahkan untuk berjihad, wajib dia berjihad. Ini dalilnya juga kalau nggak salah ada di dalam surat At-Taubah. At-Taubah banyak berbicara tentang jihad. Antum melihat surat At-Taubah ayat yang ke malakum idza qila lakumun firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Ayat berapa itu? Malakum surat malakum ya, surat At-Taubah ayat 38. Ya, surat At-Taubah ayat 38. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru kepada kalian, diperintahkan kepada kalian
Ya, infiru fi sabilillah. Berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun faqaltum ilal ard. Namun kalian merasa berat untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kenapa kalian merasa berat? Apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia kalian atau kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal tidaklah kenikmatan-kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali perbandingannya sedikit saja. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang sudah diperintahkan untuk berangkat jihad namun dia berat tidak mau berangkat jihad karena cinta terhadap dunianya. Ya, berat karena cinta terhadap dunia, bukan karena mengingkari jihad tersebut. Maka ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Demikian juga sabda Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya apa? At-tawalli yaumaz zahf, yaitu kabur dari medan peperangan. Ya, kalau tadi kasusnya disuruh sama pemimpin untuk berangkat, gak budal deh, gak berangkat. Nah, yang kedua ini, dia sudah di medan peperangan, namun ternyata kabur, ngacir dari medan peperangan. Namun yang kedua ini hukumnya tidak mutlak haram, ada yang diperbolehkan. Kapan bolehnya seseorang kabur dari peperangan? Ya, tapi tetap itu dengan perintah siapa? Pemimpin. Ya, kalau pemimpin memilih untuk mundur, maka ya taat kepada pemimpin pasukan itu tadi. Tapi ini enggak, kalau gak ini moro-moro mundur. Ya ono gak ini sih. Maksudnya apa gak ini itu? Alasannya itu. Bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Enggak, bukan itu. Ini juga disebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, di akhir-akhir surat At-Taubah. Yaitu apabila jumlah musuh itu 2 kali lipat lebih, berarti 3 kali lipat lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Antum perhatikan surat At-Taubah ayat yang ke kok surat At-Taubah, Al-Anfal afwan. Surat Al-Anfal ayat yang ke-65 dan 66. Surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi SAW, harridil mu'minina 'alal qital. Semangatilah orang-orang beriman untuk berperang, berjihad. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Apabila di antara kalian, maksudnya pasukan kaum muslimin, ada 20 orang yang bersabar untuk berjihad di jalan Allah, itu akan mengalahkan 200 pasukan musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Apabila kalian ada 100, maka kalian bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Awalnya itu. Jadi perbandingannya berapa kali lipat jamaah? 10 kali lipat. Kalau kaum muslimin ada 20, orang kafirnya ada 100. Ya, 200. Maka kaum muslimin tetap wajib perang. Berarti satu orang ngadepi berapa itu? 10 orang. Nggak boleh mundur. Satu orang ngadepi 10 orang, nggak boleh mundur. Ya, atau sebaliknya, sama ya, berapa kali lipat tadi? 100 dengan 1000. Iya, nggak boleh mundur. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Tapi sekarang Allah meringankan kalian karena Allah tahu kalian punya kelemahan. Ini sahabat ini ya, sudah dikatakan sama Allah kalian memiliki dha'fa, kelemahan, apalagi kita ya. Maka diringankan sama Allah. Kalau sholat itu diringankan dulu 50 kali,
50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau jihad pun juga diringankan oleh Allah syariatnya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Apabila kalian jumlahnya 100, ya, dari antara orang-orang yang bersabar dalam berjihad ada 100, maka kalian bisa mengalahkan 200. Berarti satu orang 2. Ya, nah kalau satu orang 2 itu tetap wajib diperangi, wajib berperang, nggak boleh mundur. Satu ngelawan 2 orang, ya, nggak boleh mundur. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Sama juga perbandingannya. Kalau kalian ada 1000 pasukan, 1000 orang, kalian bisa mengalahkan 2000 orang. Jadi satu orang itu mengalahkan 2 orang. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, baru boleh kabur kalau jumlahnya lebih dari 2 orang. Ya, kalau jumlahnya lebih dari 2 orang, satu orang menghadapi 3, ini diperbolehkan untuk kabur. Ya. Kita baca di sini penjelasan dari para ulama. Di sini kita ambilkan sebentar. Di sini kita ambilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Muflih. Kata beliau, wala yahillu lil muslimin al-firar. Tidak dihalalkan bagi kaum muslimin yang berperang untuk dia kabur. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Apabila kalian sudah berhadap-hadapan, face to face dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh kalian membelakangi. Artinya kabur. Ya, kabur itu kan jadi orang kafirnya ada di mana? Di belakang. Nggak boleh, kata Allah. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam addal firar minal kabair. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kabur dari peperangan itu termasuk dari dosa besar. Tadi itu as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah at-tawalli yaumaz zahf, kabur ketika terjadi peperangan. Kata beliau, wa syartuhu alla yazida adadul kuffar ala mithlail muslimin. Syarat orang itu nggak boleh kabur itu apabila jumlah orang kafir tidak lebih dari 2 kali lipatnya kaum muslimin. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipatnya. Kalau 3 kali lebih besar daripada kaum muslimin, boleh untuk kabur. Tapi kalau kaum muslimin, orang-orang kafir jumlahnya 2 kali lipat dari kaum muslimin, maka tidak boleh kabur. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, man farra min itsnaini faqad farra. Tuh. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang kabur dari 2 musuh, maka dia terhitung kabur. Ya, barang siapa yang lari dari peperangan, padahal musuhnya cuma 2 saja, 1 orang menghadapi 2 musuh, maka dia dihitung kabur dari peperangan. Tapi waman farra min thalatha, barang siapa yang lari dari 3 orang musuh, fama farra, dia tidak dianggap kabur. Ya, dia tidak dianggap kabur, artinya dia tidak dosa. Ya, ini pendapat para ulama tentang masalah ini, wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Wa tarkul jihadi bin nafsi awil mali awil lisani ala man wajaba alaihi. Ini hampir mirip dengan tadi, yaitu enggan melaksanakan jihad, baik itu jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, atau jihad dengan lisan, bagi orang-orang yang memang sudah wajib melaksanakan jihad. Jadi namanya jihad itu bukan cuma dengan pedang saja, mengorbankan jiwa saja, enggak. Jihad juga bisa dengan lisan, juga bisa dengan harta. Ya. Nabi SAW mengatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan lisan-lisan kalian, dan dengan jiwa-jiwa kalian.
Maka sesat kalau ada yang mengatakan jihad itu cuma dengan pedang, seperti kelakuan orang-orang Khawarij. Bahkan termasuk di antara jihad adalah thalabul ilmi. Ya, termasuk di antara bentuk jihad adalah thalabul ilmi, karena bagaimana seorang bisa berjihad dengan pedang kalau dia tidak belajar apanya dulu? Fikihnya dulu. Ya, tidak belajar tentang fikih jihad terlebih dahulu. Ya, dulu mungkin sekitar tahun 2006, 2007, itu geliat orang-orang jihadis, ya takfiri yang Khawarij yang suka keluar-keluar jihad. Dulu mereka punya buletin namanya Sautul Jihad. Ya, mereka bagi-bagikan ketika sholat Jumat. Namanya sudah Sautul Jihad. Mereka mengatakan sekarang ini sudah bukan zamannya lagi. Di antara ucapan mereka, sekarang sudah bukan zamannya lagi kaum muslimin itu megang pulpen sama buku. Sekarang zamannya kaum muslimin pegang AK-47 katanya. Ngeri ya. Sekarang kaum muslimin sudah zamannya megang AK-47. Ya, karena ahlus sunnah, ya salafi, dianggap isoe mek sinau-sinau tok. Kapan aksinya, kata mereka? Ya, kalau kita nggak cuman belajar saja, tapi kita juga take action, yaitu dengan kita berangkat ke medan jihad. Ya, dan sebagiannya dibuktikan sama mereka. Tokoh-tokoh mereka itu, di antaranya yang pernah menantang Panglima TNI dulu, Abu Jandal namanya, terus dipelesetin sama yang munafik itu. Ada dulu menantang perang, Jenderal TNI, Panglima Muldoko, ini berangkat beneran ke mana? Gabung dengan ISIS. Berangkat beneran. Sebagian di antara mereka-mereka ini yang keluar-keluar itu berangkat. Tapi sebagiannya ya cuman ngomong tok omdu. Tapi ala kulli hal, mereka menganggap bahwasanya menuntut ilmu itu bukan bagian dari jihad. Ya, padahal para ulama menganggap dan menghukumi orang yang belajar ilmu, ya belajar agama itu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a anna ghuduwa ila ilmin laisa bijihadin faqad naqasa fi aqlihi. Barang siapa yang menganggap thalabul ilmi, belajar ilmu itu bukan termasuk bagian dari jihad, maka dia telah kurang akalnya, enggak waras. Ya. Maka kalau namanya jihad, antum semangat di mana? Di majelis ilmu. Ya, jangan malas, ya kan? Bagaimana antum jihad dengan senjata malas? Apa jadinya? Ya diserang, kalah sama musuh. Demikian juga menuntut ilmu itu harus semangat, karena yang kita hadapi adalah hawa nafsu kita. Kita berjihad melawan hawa nafsu kita, kemudian kita berjihad ya melawan syaitan. Ya, dengan ilmu itu adalah senjata kita untuk berjihad melawan asyaitan. Kemudian kita berjihad dengan ilmu ini melawan para penyesat-penyesat umat dari kalangan ahlil bid'ah dengan ilmu itu. Ya. Dan adapun berjihad dengan senjata, ya kita bercita-cita. Nggak boleh seseorang tidak memiliki keinginan cita-cita untuk berjihad dengan jihad yang syar'i. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi," ya barang siapa yang tidak pernah menginginkan di dalam dirinya untuk berperang, maksudnya berjihad dengan jihad yang syar'i, ya famata ala syu'batin minan nifaq, dia mati dalam keadaan salah satu dari cabang kemunafikan. Ya, maka kita semangatkan, kita tanamkan keinginan cita-cita untuk berjihad dengan jihad yang syar'i. Tapi namun meskipun demikian nggak boleh karena ngelihat besarnya pahala jihad, besarnya orang-orang yang mati di medan peperangan, diampuni semua dosa-dosanya kecuali utang, awas ya, yughfar li syahidin illa dain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali utangnya. Karena dia ngelihat pahalanya orang yang jihad ini besar, sedangkan tidak terbuka baginya medan untuk berjihad. Ini nunggu ngenteni pemimpin ngongkon budal jihad kesuwen jadi deh. Akhirnya budal dewe. Atau dia ciptakan sendiri medan jihad. Dengan cara apa? Ngebom. Iya, dia ciptakan sendiri medan jihad. Timbangnya ado-ado jihad
ya kan? Mending kita ciptakan medan jihad sendiri di Indonesia, dibom, ya, bawa bom, salamullah. Atau dia provokasi ya orang-orang kafir sampai akhirnya terjadi peperangan. Nah, ini baru. Nah, ini nggak benar. Meskipun kita menginginkan mendapatkan pahala orang yang jihad, mendapatkan mendapatkan predikat sebagai syuhada, kita menginginkan hal tersebut. Namun bukan berarti maksa. Ibarat seperti misalnya, antum tahu nggak pahala orang yang memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, mengikuti jenazah sampai ke kuburannya, dibalas qirot tuh. Qirot sebesar apa? Mithlu jabali Uhud, seperti gunung Uhud. Ada orang baca keutamaan ya, mengikuti orang yang menguburkan jenazah. Oleh qirot sebesar gunung Uhud. Kalau sing mati gitu tapi ya dipateni tonggone. Itu mirip seperti itu analoginya. Karena ngelihat kok dawa umur kabeh gitu tonggo-tonggoku iki. Gak ono sing mati nih dari beberapa bulan. Padahal saya pingin mendapatkan pahala qirot ini tadi. Apakah kemudian dia membunuh tetangganya? Tentu tidak. Ya, maka tadi kita semangatkan dalam diri kita ada keinginan untuk berjihad. Namun harus dengan jihad yang syar'i. Kemudian kita lanjutkan, di antara dosa besar tarkus sholatil jum'ah awil jamaah min ghairi udhrin. Meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah tanpa udhur. Ya, enggak Jumatan dan tidak melaksanakan sholat berjamaah tanpa udhur yang syar'i. Nah, di sini kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu fatwanya. Beliau mengatakan tarkul jum'ah la yajuz, meninggalkan sholat Jumat itu nggak boleh. Wa huwa ala khotorin, yang melakukannya berada di dalam bahaya. Sahibuha ala khotorin idza ta'ammada tarkaha, pelakunya berada di dalam bahaya yang besar apabila dia sengaja untuk meninggalkan Jumatan itu. Inda jam'in min ahlil ilm yarahu kafiran idza ta'ammada tarkaha. Sebagian ulama menghukumi kafir orang yang meninggalkan Jumatan dengan sengaja. Karena hukumnya sama dengan sholat apa? Sholat wajib. Fal wajib al-hadar. Maka yang wajib bagi seorang muslim waspada, hati-hati, tidak memudah-mudahkan atau menyepelekan masalah Jumatan ini. Fil hadits sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu agar berhenti dari perbuatannya, atau kalau tidak Allah akan tutup hatinya dan Allah jadikan dia termasuk di antara orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man tarakal jum'ah thalatha jum'in bi ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa udhur yang syar'i, maka Allah akan tutup hatinya. Ya, artinya Allah tutup hatinya, dia susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Kemudian falhasil an yajibu alaihi al-hadar wa an yatuba ilallah idza tarakaha. Hendaklah dia bertobat kepada Allah kalau dia meninggalkan sholat Jumat itu. Wa an yaqdiyaha dhuhran, namun tetap dia mengganti sholatnya dengan sholat zuhur. Ya, wala yajuzu ta'ata ahadin fi dzalik, dan tidak boleh mentaati siapapun dalam masalah tidak sholat Jumat ini. Ini lagi viral di sini, perusahaan yang melarang karyawannya Jumatan. Ditaati nggak bosnya? Nggak boleh ditaati. Ustadz, kalau nggak ditaati nanti gajinya dikurangi. Kurang ngono gak popo, rizkiku tidak akan berkurang meskipun gajiku kau kurangi. Sahih jamaah? Iya, itu akidah kita.
bos mau ngurangi gaji, rizki kita tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berubah. Rizki di tangan Allah, bukan di tangan bos. Ustadz, kalau tetap nekat Jumatan nanti dipecat, pecat-pecatan. Ya, pecat-pecatan nggak masalah. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang Allah halalkan untuk dikerjakan. Dan ini juga dampak buruknya ya. Seorang muslim kerja di bawah orang kafir. Ya, di antara nasihat para ulama untuk tidak menjadi pegawai atau karyawan orang kafir, meskipun secara asal hukumnya boleh, tapi ini yang dikhawatirkan, orang kafirnya akhirnya nyetir kita, merasa memiliki hak, memiliki wewenang untuk ngatur-ngatur kita, sehingga melarang kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebaliknya, kalau antum mendapati karyawan yang kafir, memang antum tidak boleh memaksa dia untuk Jumatan. Ada karyawan yang kafir malah disuruh Jumatan, Jumatan, mereka Jumatan tak potong gajimu. Nah, ini juga nggak berhak juga. Tapi sebaliknya, jangan kemudian menyemangati dia untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, ini muncul orang-orang yang punya karyawan kafir malah bangga, saya banyak karyawan saya yang kafir, justru mereka ini saya fasilitasi untuk ke gereja. Loh, malah salah tambahan. Nggak boleh didukung, biarkan mereka beribadah sesuai keyakinannya, biarkan. Tapi kalau justru difasilitasi atau didukung, ini juga nggak boleh. Harus ada al-wala wal bara, harus berlepas diri. Namun kalau dia punya udzur yang syar'i, seperti dia ketika safar atau dia sakit, ya maka boleh untuk dia tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur, atau tidak ada di negeri tersebut yang mengadakan sholat Jumat. Ya, nggak ada, karena di negeri kafir tidak ada yang mengadakan sholat Jumat, maka boleh dia meninggalkan sholat Jumat itu. Bukan terus dia sholat Jumat sendirian, khutbah dewi, innal hamdalillah. Nah, kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ini juga hukumnya khilaf di antara para ulama. Kita bawakan juga ucapan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la raiba anna salata jama'ah ma'al muslimin fi buyutillah min ahammil faraid wa hiya min sya'airil Islam al-wajib ala kulli mukallaf an ya'taniya biha wa an yubadira wa yusari'a ila iqamatis shalah fil jama'ah ma'al muslimin wa an yataba'at an musyabahati ahlin nifaq. Tidak diragukan lagi bahwa salat berjamaah bagi kaum muslimin di rumah-rumah Allah itu termasuk di antara perkara fardu yang penting, dan dia termasuk di antara syiar-syiar Islam. Maka wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang telah dibebani beban syariat, untuk memperhatikan masalah sholat berjamaah ini. Dia bersegera mengerjakannya, bergegas untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, dan dia menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik paling malas sholat berjamaah. Ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik cuma sholat berjamaah kalau kondisinya lagi terang, ya, karena supaya apa? Ketok. Tapi kalau sholat isya, sholat subuh, mereka nggak hadir sholat berjamaah karena peteng gaya opo, gak ketok rayine. Ya, itu munafik zaman dulu. Kalau zaman sekarang padang kabeh, ya, sholat 5 waktu mereka. Nah, maka sebisa mungkin seorang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat orang munafik dengan cara apa? Dia menghadiri sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki ya. Adapun para ulama, ya, mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah ini. Bahkan sebagian menghukumi sholat berjamaah ini adalah fardu yang apabila sholat tidak dikerjakan dengan berjamaah maka tidak sah.
Sampai ada yang menghukumi demikian. Meskipun ini hanya pendapat dari sebagian ulama, namun ini sudah menjadi kewaspadaan kita untuk tidak bermudah-mudahan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, hadisnya insya Allah panjang dan antum insya Allah sudah sering mendengar, yaitu Nabi berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Namun wallahu a'lam, pendapat yang dipilih oleh para ulama, orang yang sholat tidak berjamaah di masjid alias sholat di rumah meskipun tanpa udzur, maka pendapat yang dipilih oleh para ulama, sholatnya tetap sah, namun dia tetap mendapatkan dosa karena meninggalkan jamaah. Ya, maka kalau ditanya apakah sholatnya sah, sah, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan jamaah. Tapi tadi kita sampaikan ada ulama yang menganggap tidak sah. Ana cari ini ucapannya. Hilang ini. Tapi wallahu alam, nanti kalau ketemu insyaallah kita sampaikan. Kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, tarkul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar 'alal mustati'. Di antara kabair, dosa besar dalam ibadah, yaitu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah mencela orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang tidak mau mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surat Al-Ankabut ayat 78. Ya, surah Al-Ankabut Al-Maidah afwan. Surah Al-Maidah ayat 78. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari, mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Ini ada di antara sebagian orang yang memang tidak mau mengingkari kemungkaran, entah itu kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Tidak mau mengingkari. Kenapa? Karena alasan-alasan duniawi. Kalau saya mengingkari, nanti saya akan dibenci, dibully. Kalau saya mengingkari kesyirikan, kebid'ahan, nanti saya akan dicaci maki, dibully. Nanti kalau bagi sebagian ustadz, saya ditinggal sama jamaah. Apalagi yang ustadznya selebgram. Kalau saya menyampaikan tentang bahaya syirik, mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, nanti follower saya jadi turun, subscriber saya jadi turun. Naudzubillah. Maka mereka tidak mau mengingkari kemungkaran. Apalagi yang ikut politik, lebih nggak mau lagi mengingkari kemungkaran. Takut apa? Gak dipilih, gak dapat suara. Ya, dai-dai, ustadz-ustadz yang ikut nyemplung ke dalam politik-politik yang kotor, nggak mau mereka mengingkari kesyirikan, nggak mau mereka mengingkari kebid'ahan. Yang ada justru malah mendukung kesyirikannya juga, mendukung kebid'ahannya juga. Kenapa? Itu yang umum berjalan di tengah manusia. Yang mereka cari adalah ridho manusia supaya dapat suara ketika pemilihan itu. Tiba no kalah, ternyata kalah. Yes. Kenapa? Belum lagi hartanya sudah habis, banyak utangnya juga. Naudzubillah. Itu kalau tidak mencari ridho Allah. Kita lanjutkan. Adamut tanazzuh minal baul, adamut tatahur minal baul bil waraq awil hajar awil ma. Di antara dosa besar juga yaitu cebok setelah buang air kecil, tidak bersuci ketika buang air kecil. Selesai buang air kecil, entah dengan air atau dengan batu atau dengan dedaunan.
diriwayatkan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidain. Nabi pernah melewati dua kuburan yang masih fresh, masih baru dikubur. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua orang ini sedang diadab. Kok weruh? Wahyu. Ini bukan dianggap Nabi tahu yang gaib, bukan. Nabi diberitahu oleh Allah dua orang ini sedang diadab di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka disiksa di kubur bukan karena dosa besar, namun karena dosa sepele tapi dampaknya besar. Amma ahaduhuma fala yastanzihu minal baul. Yang pertama disiksa karena dia tidak suci, tidak mensucikan dirinya setelah buang air kecil. Dampaknya apa? Salatnya jadi tidak sah, najis. Ya, padahal sepele. Ammal akhar, adapun yang kedua, fayamshi bin namimah. Adapun yang kedua, yaitu suka namimah, mengadu domba. Apa dampaknya? Pertumpahan darah. Ya, gara-gara adu dombanya itu ada nyawa yang melayang, ada rumah tangga yang retak, ya, dan seterusnya. Maka kemudian Nabi mengambil pelepah kurma dan meletakkannya di kuburan tersebut. Nabi mengatakan la'allahu yukhaffif malam yaibas. Semoga ini bisa meringankan siksanya sepanjang dia masih kering. Dia masih basah, belum kering. Ditiru sama orang-orang. Iya, ditiru. Kan ada dalilnya. Kok bisa? Ada dalilnya, sahih loh dalilnya. Ada hadisnya, kan ada dalilnya. Betul berarti. Kok bisa salah pemahaman? Kan prakteknya Nabi jelas. Khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok khususnya Nabi? Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya orang ini sedang diadab dan Nabi diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan dedaunan atau pelepah kurma itu. Itu perintah dari Allah, bukan? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak ada sahabat yang mempraktikkan seperti itu. Ini pentingnya fiqhus salaf. Gak cukup cuman ada dalilnya kemudian dipraktekkan. Sahih dalilnya, gak cukup langsung dipraktekkan, tapi harus ada pemahaman para sahabat. Ada nggak sahabat yang melakukan seperti itu? Kalau tidak ada, berarti dipahami itu kekhususan Nabi. Yang ketiga, kalau orang melakukan demikian berarti dia itu mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ya, kenapa kok dia? Iya, Nabi. Tahu dari mana kalau kau itu disiksa? Ya Nabi bilang itu orang itu, bukan semua orang. Ya berarti kau husnudzon ini sama bapakmu ini. Suudzon kau sama bapakmu ini. Bapakmu pasti disiksa berarti. Bukannya malah berharap supaya diampuni dosanya. Malah dipastikan bapaknya pasti disiksa dalam kuburnya. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, wa adamul amal bil ilmi, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Ini yang banyak terjadi di antara kita. Kita ini seperti gudang ilmu, koleksi ilmu. Datang ke kajian ini, ngerungokno kajian ini, baca kitab ini, koleksi ilmunya Masya Allah. Tapi amalan tidak berbanding lurus dengan ilmu yang dimiliki. Padahal tujuan kita belajar ilmu supaya apa? Diamalkan. Ya, diamalkan itu tujuannya, bukan cuma sebagai khazanah, bukan cuma sebagai koleksi saja. Kenapa kau belajar? Iya, kak ketok gobloki. Kalau ditanya biar bisa jawab, ya, supaya pinter debat, ya, supaya bisa mendebat ini. Bukan itu. Kita belajar ilmu untuk kita amalkan. Akidah, kita belajar akidah untuk kita yakini. Ya, bukan cuma sebatas koleksi saja. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 golongan yang bukan hadis itu. Oh ya, Nabi mengatakan la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'ala an arba. Kedua kaki manusia tidak akan bergeser dari hadapan Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut.
syubhat. Syubhat ini ya, Ustadz, berarti orang yang punya ilmu tanggung jawabnya itu kan diamalkan. Berarti semakin banyak ilmunya, semakin banyak pula tanggung jawabnya. Berarti enak yang ilmunya. Antum ngaji ini berarti antum nambah beban antum. Hah? Semakin banyak yang antum tahu, semakin banyak yang antum amalkan. Semakin sedikit antum tahu, semakin sedikit yang antum amalkan. Apalagi yang nggak tahu. Berarti lebih baik apa? Hati-hati, kena syubhatnya ini. Apa jawabannya? Betul nggak itu? Enggak. Hah? Bener. Karena ada ilmu yang wajib diamalkan dan sunnah. Iya betul. Maksudnya kalau kita ini semakin mengetahui, semakin belajar, kan kita ini tahu gara-gara kita belajar kan. Nah seandainya kita nggak belajar, kita nggak tahu. Berarti kita nggak dimintai pertanggungjawaban atas ilmu kita. Nanti di hari kiamat Allah tidak akan bertanya tentang ilmu kita itu, karena kita nggak tahu. Kenapa nggak kau amalkan? Loh, gimana saya bisa mengamalkan? Saya nggak tahu ilmunya. Apa jawabannya? Nah, di sini kita bawakan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Intinya beliau ditanya tentang sebagian pemuda yang mereka nggak mau menuntut ilmu karena tadi khawatir nggak bisa menjalankannya. Ini syubhat halus dari syaitan. Ya, kau belajar, nanti kalau kau nggak bisa mengamalkannya, nanti kau dosa. Maka sudah, jangan belajar. Yang sudah tahu itu dulu, amalkan, fokuskan itu, jangan nambah upgrade ilmu lagi. Ya, semakin kau upgrade ilmu, akhirnya keteteran, nggak bisa kau jalankan, akhirnya malah dosa. Ada sebagian pemuda, kata beliau, kata penanya, yang punya pemikiran seperti itu. Maka beliau menjawab, hadhihi waswasatun minasyaiton. Kalau ada syubhat seperti itu bisikan dari syaitan. Setan mengatakan kepadamu, la tata'allam, ojo sinau, li annaka idza ta'allamta sara hujjatan 'alaika. Kalau kau terus belajar, maka ilmu yang kau pelajari ini akan menjadi hujjah, bumerang atasmu di hari kiamat. Wa naqulu li hadza, maka kita katakan kepada orang ini, baqa'uka fil jahli ma'a wujudil ulama alaysa huwa hujjatan alaik. Kau tetap bodoh padahal sekelilingmu banyak ilmu, banyak ulama, banyak kajian-kajian di sekelilingmu, tapi kau tetap bodoh, nggak paham tentang ilmu. Bukankah itu juga akan menjadi bumerang atasmu pada hari kiamat? Kau akan ditanya oleh Allah, kenapa kau jahil? Kenapa kau bodoh? Padahal sekelilingmu banyak apa? Banyak ulama, banyak alim. Sekelilingmu banyak majelis ilmu, fasilitas ilmu di zamanmu luar biasa dimudahkan. Paham ya maksudnya ya? Itu juga bumerang yang lebih besar. Ya, kita masih tetap bodoh padahal sekeliling kita banyak ulama, banyak majelis ilmu, ini luar biasa. Antum kalau ada orang misalnya ya mengatakan, ini pengalaman ya dulu, ada salah satu kawan kita itu, dia tuh pernah kita ajak sholat subuh berjamaah. Ayo sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian sampai di masjid, selesai sholat subuh, dia mengatakan, loh Sita, sholat subuh ini suaranya dijaharkan. Ini sudah umur 20 lebih nih orangnya ini. Enggak sih, belum, masih belasan sih kayaknya. Kita waktu itu masih SMA kok. Masih umur belasan. Dia baru tahu kalau ternyata sholat subuh suaranya jahar. Gitu loh. Parah nggak orang ini berarti? Parah berarti gitu loh. Lapo aja kon ini selama ini. Teman-teman sampai bilang gitu, kon itu lapo aja sih selama ini gitu. Kia kalau hidup di hutan, oh iya saya dulu itu hidupnya di pedalaman Amazon, saya baru ini keluar. Wajar gitu. Atau saya dulu itu tinggalnya di negeri kafir, ya tidak ada masjid di situ, nggak pernah, kita nggak ada ulama, tidak ada ustadz yang ngajari kita. Oh ya wajar. Ini enggak, hidupnya ya di sini sekitaran.
tapi nggak tahu kalau ternyata sholat subuh itu dijaharkan. Ya, maka ini juga menjadi hujjah atas dia. Nah, maka berarti apa? Belajar atau enggak ini? Belajar tetap. Iya, jangan dengarkan bisikan syaitan. Kita tetap belajar, terus berusaha untuk mengamalkannya. Adapun yang belum kita amalkan atau yang kita justru tinggalkan padahal kita tahu ilmunya tapi tidak kita amalkan, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kita amalkan padahal kita sudah tahu ilmunya, kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa diamalkan. Apa contohnya? Cepat ini. Connect ini. Ya kan? Sudah tahu tapi belum mampu. Maka berdoa kepada Allah supaya diberikan kemampuan. Sudah cukup jamaah? Karena mungkin waktunya sudah lewat. Ya, ada tanya jawab ya. Saat yang puasa tadi, dia meninggalkan bertobat, nggak perlu mengganti. Enggak, kalau dia meninggalkannya karena sengaja. Nggak perlu qadha. Ya, tobat. Adapun dia mau puasa sunnah untuk menutupi, menambal ya puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja itu, maka ini hak. Ini dianjurkan oleh para ulama. Karena diantara bentuk cara kita untuk menghapus dosa-dosa kita adalah dengan kita memperbanyak amalan sunnah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Sholat yang kita kurang dalam mengerjakan sholat, kita banyak enggak khusyuknya, ya sholat kita mungkin banyak kekurangannya, maka kita tambal dengan sholat-sholat sunnah. Maka puasa pun juga demikian. Dengan sholat Jumat tadi ya, dia mau jadi sholat dulu ya. Iya, karena dia misalnya tiga Jumat nggak ikut, terus dia tobat, terus dia berarti dia menjalankan sholat zuhur 3 kali. Iya, diganti dengan sholat zuhur tadi. 3 kali. Gitu. Iya. Sholat Jumat tadi, bagaimana? Apakah termasuk udzur itu? Kalau petugas keamanan kayak security, polisi yang berjaga, tapi nantinya diakali sama dia. Jadi misal ada security. Iya, di akhir. Bukan, maksudnya diakali begini, bahkan dia meyakini kalau saya 3 kali nggak sholat Jumat ini, saya bakalan kafir. Dia meyakini, tapi diakali sama dia. Jadi nanti dapat 2, dia jaga, tukar sama tahunnya. Maksudnya gantian dulu, Ustaz. Nanti dia waktu punya segala nanti gitu aja terus. Nanti gimana, Mas? Ya enggak gitu caranya. Itu caranya hilah itu. Ngakali itu. Jadi Ya, caranya kalau yang diterapkan di sebagian tempat, yaitu satpamnya tadi ikut tetap sholat Jumat tapi di akhir. Ya, atau memang kalau mungkin sudah ini tidak bisa ditinggal, Ustaz. ya, kalau mentok memang sudah tidak bisa ditinggalkan, ya, maka boleh dia tetap menjaga, karena memang kalau tidak dia jaga mudorotnya lebih besar. Ya, mudorotnya lebih besar. Maka boleh dia untuk tidak menjaganya, namun tetap dia menggantinya dengan sholat duhur. Ya. Tugasnya Masjidil Haram. Iya, sebagian kita lihat askar-askarnya Masjidil Haram itu mereka tidak mengerjakan sholat Jumat tadi demi untuk menjaga keamanan di sekitar Masjidil Haram tadi. Wallahu a'lam. Iya, udzur itu. Wallahu a'lam. Terakhir, tuh ada 2. Mana lagi? Halo, antum dulu. Tentang zakat, Ustaz, apakah ada kejadian khusus atau asbabun nuzul itu tentang turunnya ayat zakat itu, Ustaz? Apa ada kejadian khusus? Terus yang kedua, apakah pada zaman Nabi dulu itu apa ada amil atau panitia zakat itu, Ustaz? Iya, ada sahabat-sahabat yang ditugaskan untuk mengambil zakat, ada. Terus yang diterapkan di masjid-masjid itu apa memang diperbolehkan? Katanya amil itu khusus untuk yang resmi, Pak Ustaz. Ya, secara asal memang amil itu yang ditunjuk oleh pemimpin, penguasa. Karena zakat itu secara asal diserahkan kepada pemimpin, penguasa. Kalau yang di masjid-masjid itu ya apa, Pak? Ya, sebenarnya sah juga, namun lebih afdol memang diserahkan kepada lembaga penguasa, pemimpin, karena itu wewenangnya penguasa. Tapi kalau yang nggak resmi-resmi ini tadi, nah nggak boleh. Ada memang lembaga-lembaga yang memang diizinkan oleh penguasa untuk memungut zakat.
memang diizinkan sama pemimpin, lembaga-lembaga amil zakat yang diizinkan. Nah, ada lembaga-lembaga amil zakat yang ilegal, nggak diizinkan. Nah, ini nggak usah kita bayarkan zakat kepada mereka. Ya. Berarti boleh pribadi ya? Kenapa? Mandiri boleh. Mandiri boleh. Cuman kalau pemimpin melarang misalnya, tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat secara mandiri, harus diserahkan kepada penguasa zakatnya. Wajib diserahkan kepada penguasa. Ya, itu masuk bab akidah. Ya, masuk dalam bab akidah, membayar zakat, mengeluarkan zakat, ada zakah kepada penguasa, pemimpin. Dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kemudian kalau peristiwa yang melatar belakangi zakat, wallahu a'lam. Anda nggak tahu. Ada masalah orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur disuruh mengganti sholat Zuhur. sedangkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidak perlu mengqadha puasa Ramadan. Ya, dengan dalil tadi Ustaz ada masalah tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur ya. Harusnya itu ya. Saya pernah baca di kitabnya dari masalah puasa pasti itu oke. Yang sholat Jumat. Ya, yang masalah Hah? orang siapkan bukan siang hari Ramadan tanpa ada uzur dan Ya, doif kalau disandarkan kepada Nabi, betul. Tapi itu kalau disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, itu mauquf. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kaidahnya para ulama, apabila para sahabat mengucapkan sesuatu, ya terutama berkaitan dengan syariat, maka itu bukan dari pribadi mereka. Ya, tapi itu dari Nabi SAW. Cuman bahasanya dari para sahabat. Ya, memang doif kalau hadis tadi disandarkan kepada Nabi. Itu disandarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadinya hadis mauquf. Kalau ditanya meninggalkan sholat Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur, karena memang demikian, sholat Jumat itu adalah sholat zuhur, sholat Jumat, orang yang mengerjakan sholat Jumat maka otomatis sholat zuhurnya menjadi gugur. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat Jumat maka tetap dia diwajibkan sholat zuhur. Nah, wallahu a'lam. Kalau perempuan haid sama melahirkan masalah puasa Ramadan, meninggalkan Ramadan, Ada uzur. berarti bisa mengganti. Iya. Tapi khilaf antara qadha sama fidyah. Orang yang melahirkan, menyusui, hamil, ada khilaf para ulama antara dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Saja. Iya, yang sahih membayar fidyah. Saja. Membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Karena ada athar dari Abdullah bin Abbas pernah berjumpa dengan seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, anti minal ladzina la yutiqun fa alaikil jaza wa laisa alaikil qadha. Engkau termasuk orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib atasmu jaza, yakni membayar fidyah, dan tidak wajib atasmu mengqadha. Wallahu a'lam. Nah, secara kebiasaan juga masuk akal. Kalau wanita yang hamil disuruh mengqadha puasanya, maka tentu ini akan memberatkan wanita tersebut, bahkan termasuk di antara syariat yang tidak bisa dikerjakan. Contoh misalnya, apalagi yang subur, dia hamil bulan Ramadan kemarin, maka dia nggak puasa selama sebulan penuh. Berarti dia utang puasa berapa? 1 bulan. Sampai 9 bulan dia melahirkan. Nah, ketika melahirkan dalam kondisi menyusui, maka dia nggak puasa lagi karena sedang apa? Menyusui. Sudah 2 tahun dia nggak puasa, berarti 2 bulan dia nggak puasa. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilaini. Maka 4 tahun, 4 bulan puasa dia utang. Selesai itu semua, meteng mana? Hamil lagi dia. Belum bayar yang 4 ini, hamil lagi dia. Ya, wallahu a'lam. Cukup jangan?
Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.